Selamat datang kembali di channel Mizura Manda. Channel ini akan menceritakan alur anime Raja Dunia Iblis yang berjudul Hataraku Mao Sama. Yuk, langsung dengarkan dan tonton alur kisahnya. Adegan awal memperlihatkan tokoh utama bernama Mao Satan. Dia adalah Raja Dunia Iblis yang juga menggunakan nama manusia Sadao Mao. Benua Ignora dulunya merupakan rumah bagi 4 pulau besar yang terdiri dari wilayah selatan, utara, timur dan barat, dengan Ente Isla sebagai pusatnya. Mao juga memiliki 4 jenderal yang setia, Adramelek, Lucifer, Alciel dan Malakoda. Sebagai Raja Kegelapan, Mao ingin menaklukkan dunia yang dikuasainya. Hingga Mao dan tentaranya berperang melawan dunia manusia. Kemudian sekelompok pahlawan datang untuk menghancurkan kepemimpinan Mao. Tidak mau tunduk pada manusia, Raja Iblis mau membuka gerbang bersama Jenderal Alciel. Terakhir, Mao DKK berada di prefektur Sazasuka, Jepang. Ketika mereka menyadari bahwa Mao dan Alciel berada dalam mode remaja, mereka tercengang. Di tengah kebingungan, polisi menemukan 2 setan, Mao dan Alciel. Kemudian polisi mengira Mao dan yang lainnya sedang cosplay. Mao dan yang lainnya terpaksa bersiap untuk dibawa ke kantor polisi. Mao kemudian menghipnotis polisi untuk mengumpulkan informasi. Mao kemudian menemui Alciel yang berada di ruangan terpisah. Mao juga melakukan hipnotisnya di sana. Mao kemudian meminta Alci pergi dan memberitahu bawahannya tentang kabar dari polisi. Untuk tinggal di Jepang, mereka harus memiliki KTP, paspor, rekening bank, dan tempat tinggal. Jadi Mao dan kawan-kawan mengikuti semua prosedur ini. Tentu saja menggunakan hipnotis untuk memudahkan tindakan Anda. Kemudian, Mao dan yang lainnya dibawa ke Wisma dan bertemu langsung dengan pemiliknya, seorang wanita parubaya bernama Mikite. Untuk bertahan hidup di Jepang, Mao dan Alciel mencari pekerjaan. Akhirnya Mao meminta Alci mencari cara untuk kembali ke Ente Isla. Sementara itu, Mao mengurus mencari nafkah. Namun Alciel pingsan saat melihat tuannya, Raja Iblis, tampak menikmati bekerja di bawah bimbingan Makronal. Di sisi lain, atasannya bercerita kepada Mao bahwa kegigihannya dalam bekerja membuat sang bos besar resmi mengangkat Mao sebagai pegawai tetap. Kemudian Mao pulang dengan semangat dan tidak sabar untuk memberitahu Alciel tentang hal itu. Tiba-tiba Mao dihentikan di tengah jalan oleh seorang wanita bernama Yusa Emi. Saat nama iblis disebutkan, Mao kaget karena Yusa adalah pahlawan bernama Emilia. Kemudian, sekilas ke masa lalu, di mana pahlawan Emilia dan seorang pendeta tinggi bernama Orba ingin menemui Raja Kegelapan Mao. Namun, Emilia terkejut karena Orba tidak bersamanya. Pada akhirnya, Emilia ditinggal sendirian di Jepang. Kembali ke masa sekarang di mana Yusa alias Emilia mengatakan akan membunuh Mao. Namun perselisihan keduanya sampai ke kantor polisi. Polisi mengira Mao dan Yusa adalah sepasang kekasih. Sehingga polisi mengajarkan Yusa untuk tidak bermain senjata dan menyelesaikan masalah dengan damai. Tiba-tiba Yusa keberatan jika terlihat berkencan dengan Mao. Setiap hari sepulang kerja, Yusa mengamati Mao DKK. Tujuannya untuk mengetahui rencana Mao. Namun setiap dia mengejar, apa yang dia lakukan atau bantah, itu hanyalah hal biasa. Mulai dari belanja, diskon di supermarket, mandi air panas di pemandian umum, hingga makan acar yang dilumuri madu hingga terasa seperti melon. Tiba-tiba Yusa diganggu oleh Raja Kegelapan Mao dan Jenderal Alciel yang ingin menaklukkan dunia dengan bertindak sebagai manusia. Akhirnya Yusa menemui Makronal dan meminta Mao menemuinya sepulang kerja. Setelah itu, Mao bertemu Yusa dalam sebuah pertemuan. Saat itu, Yusa menyuruh Mao untuk pensiun dari Raja Kegelapan dan menjadi manusia normal. Namun, Mao tidak mau melakukan hal tersebut. Tiba-tiba, kedua orang itu diserang peluru ajaib. Setelah sekian lama, Mao dan Yusa berhasil melarikan diri. Karena dompetnya hilang, Yusa berani meminta untuk menginap di rumah Mao. Mao siap membantu Yusa dan memberinya uang agar sang pahlawan bisa meninggalkan rumah secepatnya keesokan paginya. Sebelum tidur, Mao dan Alciel mendiskusikan kesulitan Yusa sendirian di Jepang tanpa gengnya. Tiba-tiba Mao mendapat SMS tentang gempa di Jepang. Belakangan, wanita berambut merah muda Chi, rekan Mao dari Makronal, memeriksa ponselnya. Chi tidak sabar untuk berjumpa dengan Mao. Chi ingin berkonsultasi dengan Mao tentang gempa bumi yang sering terjadi di Sazasuka. Sementara itu, Yusa menerima telepon dari orang misterius di tempat kerjanya.
Kemudian pria misterius itu memberitahunya bahwa dia akan membunuh pahlawan Yusa dan Raja Kegelapan Mao. Tiba-tiba Yusa menjadi marah setelah mendengar ucapan tersebut. Kemarahan Yusa bertambah ketika ia harus bertindak sebagai penjamin Mao DKK untuk keluar dari kantor polisi. Maka Yusa menguliahi kedua orang itu untuk membawanya. Setelah itu, Mao dan Qi Nongqi berada di kafe. Di saat yang sama, Alciel mengamati pergerakan kedua orang itu dari jauh. Tiba-tiba Yusa datang memarahi kelakuan aneh Alciel. Saat mengetahui Mao bersama seorang wanita, Yusa kaget. Alciel kemudian menjelaskan bahwa Qi dan Mao sedang berjumpa. Aku tidak sabar untuk memperingatkan Qi bahwa Mao bukan orang baik, Yusa bergegas masuk. Alciel mencoba berhenti tetapi tidak bisa. Saat Yusa meminta Qi untuk mengakhiri hubungannya dengan Mao, terjadilah perkelahian besar di antara kedua gadis tersebut. Di tengah pertempuran, terjadi gempa bumi yang menghancurkan kawasan sekitar. Untuk beberapa alasan, kekuatan iblis Mao dipulihkan, menyebabkan dia kembali ke keadaan dewasanya. Mao kemudian meminta Yusa untuk menjaga Qi sementara dia menangani sumber masalah gempa. Tiba-tiba, Yusa kaget mendengar Raja Kegelapan Mao peduli pada manusia. Belakangan, Mao menyelamatkan orang-orang dari reruntuhan, sehingga mengejutkan Yusa. Alciel yang terpisah dari Mao sangat senang mengetahui bahwa Mao baik-baik saja. Alciel lalu minta dihukum atas kelalaiannya melindungi Mao. Keesokan harinya, Yusa mengunjungi rumah Mao untuk membayar utangnya. Saat menuruni tangga, Yusa terpleset dan terjatuh. Karena kekurangan kotak P3K di rumah, Alciel memutuskan untuk pergi ke Dulahan, atau minimarket menggunakan sepeda. Sementara itu, Yusa mempertanyakan alasan Raja Kegelapan membantu manusia. Yusa kemudian mengungkapkan kemarahannya atas kelakuan Mao yang menghancurkan kampung halamannya dan ayahnya. Menanggapi pernyataan tersebut, Mao meminta maaf. Rasa bersalah Mao membuat emosi Yusa mendidih. Tak lama kemudian Alciel dan Qi tiba di rumah. Hal inilah yang kemudian membuat salah paham terhadap CLBK Yusa dan Mao. Sampai Qi pergi dengan frustrasi. Selang beberapa waktu, pemilik gedung Mikite datang meminta izin untuk merenovasi gedung tersebut. Sebab Jepang sering dilanda gempa. Tiba-tiba Mikite mengatakan sesuatu yang mengejutkan, bahwa Qi yang berdengung saat gempa adalah sebuah pertanda. Di mana Qi menjadi sasaran musuh untuk mengganggu Mao. Maka Mikite meminta Mao untuk segera menyusul Qi jika tidak ingin menyesal. Sontak Mao dan kawan-kawan dikejutkan dengan pernyataan Mikite. Di sisi lain, pria misterius itu mengejutkan Qi dengan perkataannya, bahwa selama ini Qi menjadi fokus utamanya untuk mengubah keputusasaannya menjadi kekuatan. Kemudian pria misterius itu menunjukkan wujud aslinya. Lebih lagi, Yusa terkejut mengetahui bahwa rekan tempurnya, Pendeta Agung Ordo, bekerja sama dengan Panglima tertinggi Lucifer. Lucifer dan yang lainnya kemudian menyerang Alciel. Kemudian Mao DKK membawa pergi Alciel. Namun, Lucifer berhasil menemukan Serpent dan kawan-kawan. Ternyata kekuatan besar Lucifer berasal dari kebencian terhadap manusia, terutama rasa putus asa Qi yang melukai hati Mao. Pada saat itu, Lucifer menusuk tubuh Raja Kegelapan. Mengetahui bahwa tuannya Mao telah mati, Lucifer membuang Qi begitu saja. Langsung saja Yusa alias Hero Emilia menyambar tubuh Qi hingga kakinya terluka. Setelah itu, Lucifer membuat kekacauan di mana-mana dengan rekannya tersebut. Saat reruntuhan jembatan menghantam Yusa dan Qi, Mao menghentikan waktu dalam mode Raja Kegelapan. Sehingga kejadian yang tidak menyenangkan dapat dicegah. Yusa kemudian memasuki mode pahlawan Emilia. Terjadilah pertempuran antara Yusa dan musuh. Lalu Alciel membantu Yusa dalam mode iblis. Tiba-tiba Yusa terkejut karena Alciel sudah sembuh. Ternyata Mao memberikan kekuatannya kepada Alciel. Kemudian serangan berhasil dinonaktifkan. Setelah perlahan-lahan menurunkan reruntuhan jembatan, Mao ikut berperang. Mao kemudian menggunakan kekuatannya untuk memberi pelajaran pada Lucifer hingga dia menjadi hitam dan putih. Belakangan, Lucifer dan Orba ditangkap. Tiba-tiba datanglah teman hero Yusa, Emeralda dan Alberto. Mereka terkejut melihat Raja Kegelapan Mao membantu orang-orang. Setelah itu, Mao menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan kota ke keadaan semula. Sementara itu, Yusa dan kawan-kawan nongkrong bersama di rumah Mao. Saat itu, Alberto dan yang lainnya memberitahunya bahwa mereka mengirimkan sonar ke Chili untuk menemukan lokasi Raja Kegelapan.
Karena mereka merasa pemikiran Chi tentang Mao sangat kuat. Tiba-tiba, Chi langsung menjadi bingung setelah mendengar ini. Sesampainya di rumah, Mao dan kawan-kawan dibuat histeris mendengar teriakan Chi yang kaget melihat idolanya. Keesokan harinya, komplotan Alberto berpamitan dengan Yusa karena ingin kembali ke NTIS. Lebih lanjut, Alciel marah karena Mao tidak mengambil tindakan tegas terhadap Lucifer. Sejak Mao mengizinkan Lucifer tinggal di rumah kos, biaya hidup meningkat. Karena Lucifer menggunakan komputer yang dibeli Mao untuk berbelanja online. Keesokan harinya sepulang kerja, Mao terkejut melihat Lucifer tergeletak di lantai memandangi wajah pucat Alciel. Ternyata Lucifer dan Alciel mengalami guncangan mental setelah melihat foto bikini ibu pemilik gedung Mikite. Saat itu, Lucifer memberitahunya bahwa ada tempat misterius di internet di area A sekolah. Maka Mao dan teman-temannya bergegas ke sekolah A untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan kekuatan magic di sana. Dengan bantuan Chi, yang merupakan siswa di sekolah tersebut, Mao dan yang lainnya ingin menyelidiki tempat misterius di sekolah tersebut. Chi kemudian menceritakan kisah horor yang terjadi di sekolah. Tiba-tiba mereka mendengar langkah kaki. Ternyata Yusa yang datang dari balik kegelapan. Setelah itu, Mao dan yang lainnya memasuki kelas. Saat Yusa mengganti sepatunya menjadi sandal, Mao memerintahkan Alciel dan Chi melarikan diri. Yusa tiba-tiba mengejar mereka. Memasuki ruang latihan, Yusa menghancurkan boneka tersebut. Hasilnya adalah diskusi tentang cara membuat boneka yang dirusak masih bisa berguna di kelas biologi. Tampak seorang misterius mengawasi Mao dan kawan-kawan dari jauh. Setelah itu perjalanan dilanjutkan ke ruangan lain. Tampaknya bangunan itu pernah digunakan. Kemudian Lucifer menelepon dan meminta untuk membawa pulang konsol game yang ada di sana. Tiba-tiba, Mao marah karena Lucifer mengirimnya ke gedung sekolah dengan tujuan mendapatkan konsol game tersebut kembali. Pada akhirnya, perjalanan Mao DKK sia-sia. Keesokan harinya, Mao kebetulan melihat foto bikini pemilik rumah Mikite sedang bekerja. Tiknya Mao dan yang lainnya kedatangan pengunjung yang merupakan tetangga baru mereka bernama Suzuno Kamazuki. Suzu lalu memberikan souvenir kepada Mao. Mao kemudian memperkenalkan Suzu kepada Alciel dan Lucifer. Di saat yang sama, Yusa berdiri di depan rumah dan memutuskan untuk pergi ke ruang tamu. Karena dia ingin tahu siapa tetangga baru Mao. Namun, Suzu menyerbu keluar, menyebabkan Yusa melarikan diri. Namun, Yusa terjatuh dari tangga dan tertangkap. Yusa kemudian masuk ke rumah Mao. Saat itu, Yusa mempunyai perasaan yang sama bahwa Suzu, seperti Chi, mempunyai niat terhadap Mao. Kemudian Suzu, mengira Yusa sudah mengetahuinya, memintanya untuk berbicara di depan pintu. Agar pembicaraan mereka tidak diketahui oleh Mao. Saat itu, Yusa memberikan nomor ponsel dan alamat emailnya jika Suzu sewaktu-waktu membutuhkan bantuannya. Yusa lalu berpamitan pada Suzu DKK. Sesampainya di tempat kerja, Suzu memberi Mao sebuah kotak makan siang. Saat mulai bekerja, Mao mendapat instruksi dari manajernya, Mayumi Kisaki. Ketika Mao mengubah posisinya sebagai pemimpin, sementara Mayu memimpin cabang baru. Setelah itu, Mao menunjukkan kepada Chi sebuah kotak makan siang. Kemudian Chi penasaran dan bertanya tentang kotak bekal tersebut. Ketika dia mengetahui bahwa kotak itu adalah milik gadis itu, Chi menarik lengan bajunya Mao. Sampai-sampai Mao kesulitan bernapas. Ia kemudian meminta Mao untuk menunjukkan kepadanya isi makan siangnya. Tiba-tiba, Chi menjadi semakin marah. Selain itu, bento tersebut juga memiliki simbol cinta yang membuat Chi histeris. Malam itu, saat Yusa sedang berbelanja di minimarket, dia diserang. Kemudian seorang satpam toko membantu Yusa. Polisi kemudian menanyai penjaga toko tentang kejadian minimarket tersebut. Setelah itu, penjaga toko menyerahkan tas tersebut kepada Yusa. Tiba-tiba Chi memanggil Yusa. Kemudian Chi curcol tentang Mao yang mempunyai bento dengan simbol cinta. Selanjutnya, Chi mengajak Yusa ke rumah Mao untuk bertemu tetangga barunya, Suzu. Saat melihat Suzu di rumah Mao, Chi terkejut. Namun, saat mengetahui Suzu telah mengambil pekerjaan Alciel, Chi merasa lega. Sejak Alciel sakit, Suzu melakukan pekerjaannya. Mao dan yang lainnya kemudian menikmati sarapan bersama. Melihat Suzu hanya punya pakaian adat, Chi meminta Yusa membelanjakan pakaian.
Di jalan, saat mendiskusikan Mao, Yusa terkejut mengetahui bahwa Suzu sebenarnya adalah Panglima Aliansi Pembangunan NT Islam. Terjadilah diskusi antar gadis mengenai kesalahpahaman mereka dalam mengartikan niat Suzu terhadap Mao. Ternyata Suzu ditakdirkan untuk membunuh Mao. Selama ini, Yusa yakin Suzu menyukai Mao seperti halnya Qi. Percakapan kemudian berlanjut saat Suzu meminta Yusa untuk kembali ke NT Isla bersamanya. Namun Yusa tak mau kembali ke sana. Selain itu, misinya untuk membunuh Raja Kegelapan Mao belum selesai. Sebelum berangkat, Yusa memberinya buku tentang kehidupan di Jepang agar Suzu bisa menyesuaikan diri. Sedangkan McRonald sangat tegang sehingga membuat Mayu dan Mao gugup. Karena pesaing mereka Sentuki merampas pelanggan McRonald. Mayu kemudian meminta Mao untuk mengurus masalah restoran mereka. Setelah itu, manajer Sentuki bernama Mitsuki Sarue datang dan memberikan kartu namanya kepada Mao. Begitu Qi melihatnya, Mitsuki langsung menggodanya. Di sisi lain, Suzu meminta Yusa untuk mengikutinya menemui McRonald. Saat mengetahui di mana dia bertemu Mao, teman Yusa, Rika Suzuki, bergegas membawa Suzu ke McRonald. Ketiga gadis itu sampai di Sentuki. Setelah itu, Rika memesan makanan dan terhibur dengan sikap genit Mitsuki. Rika kemudian mulai bertanya-tanya bagaimana hubungan kedua temannya dengan Mao. Meski sudah dijelaskan berkali-kali, Rika masih menganggap Yusa belum mau mengakui kalau dirinya menyukai Mao. Lalu Yusa mengatakan sesuatu yang buruk tentang Mao. Tiba-tiba Alciel menjadi marah dan berteriak keras lalu menyerang ketiga gadis itu. Saat itu, Alciel menjelaskan hubungan Suzu, Yusa, dan Mao dengan bahasa yang mudah dipahami Rika. Secara korporasi, Alciel menjelaskan posisi Yusa DKK dengan Mao. Alhasil, Rika menyadari bahwa Yusa adalah saingan Mao. Sementara itu, Suzu mempunyai mitra bisnis baru yang membantu. Setelah itu Alciel dan Kang Mak pergi menemui Ronald. Di sana, Alciel menjelaskan menu dasar Sentuki, termasuk tulang ayam yang bisa dimakan, dan membagikan kupon makan gratis. Usai berdiskusi tentang Sentuki, Mao beralih ke Yusa DKK. Kemudian terjadilah perkelahian antara Mao dan Rika. Pasalnya Rika berkomentar bahwa sikap Mao terlalu kasar dan sombong. Segera setelah itu, Pak Nabe, seorang anggota klub sosial, mengirimkan bambu kepada Mao. Kemudian Mao dan teman-temannya mulai membuat pohon bambu. Karena saat festival Tanabata, pelanggan menempelkan kertas harapan di pohon bambu. Sebagai imbalannya, pelanggan menerima minuman gratis. Di saat yang sama, Yusa dan yang lainnya kaget mendengar cerita Qi bahwa Mao berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan sangat objektif dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, ide Mao berhasil mendatangkan pelanggan hingga toko menjadi sangat ramai. Setelah itu, Mayu meminta Mao untuk mulai bekerja di cabang Fushima keesokan harinya. Malam itu, Qi menelepon dan mengajak Yusa bermain di Fushima. Yusa kemudian menghubungi Suzu dan memintanya untuk ikut bersamanya ke Fushima. Keesokan harinya, Qi dan teman-temannya menikmati liburan di Fushima. Pada saat yang sama, Mao melayani pelanggan dengan sangat terampil. Tiba-tiba terjadi teror ketika buaya-buaya tersebut kabur dari kandang dan menuju ke kolam. Kemudian Mao yang berhenti mengantarkan makanan menggunakan sihirnya untuk menghentikan waktu dan mengendalikan buaya. Alhasil, masalah buaya pun teratasi. Tiba-tiba, Suzu bertanya-tanya mengapa Raja Kegelapan Mao mau membantu orang. Setelah itu, manajer cabang MG Ronald Fushima memuji pekerjaan Mao. Di sisi lain, Suzu dan Qi berpamitan dengan Yusa di dalam kereta. Saat berjalan pulang, Suzu melihat sosok Mitsuki yang berwujud bidadari bersayap. Namun malaikat itu dengan cepat menghilas. Mao menerima paket dari pemiliknya ibu kos Mikite, di mana Mikite ingin menjual dagangannya di festival tersebut. Mao kemudian meminta bantuan Qi, Yusa dan Suzu. Setelah itu Mao pamit karena sudah waktunya dia mulai bekerja di McRonald. Kemudian, Suzu bertemu dengan Mitsuki untuk membahas pembunuhan Mao. Suzu kemudian memberitahu Qi dan Yusa bahwa dia akan menyerang Raja Kegelapan. Jadi terjadilah perkelahian karena Qi menganggap Mao adalah orang baik. Sementara itu, Suzu menjelaskan bahwa Mao adalah Raja Iblis yang jahat. Tiba-tiba Mitsuki menyerang Yusa hingga membuatnya pingsan. Suzu kemudian menjatuhkan Qi dan membawanya pergi. Di sisi lain, Lucifer memanggil ambulans karena Alciel sedang sekarat. Kemudian Ibu Qi menghubungi Mao di tempat kerja karena anaknya tidak pulang.
Mao kemudian bertanya kepada Lucifer tentang Qi. Lucifer kemudian memberitahunya bahwa Suzu pergi ke alun-alun kota setelah diikuti, mungkin bersama Qi. Maka Mao bergegas ke TKP-nya. Mao tiba di pusat kota, menghancurkan penjaga, dan segera menghadapi Suzu. Suzu kemudian terus-menerus menyerang Mao. Tak ingin merusak pakaian kerjanya, Mao langsung melepasnya. Suzu kemudian memberitahunya bahwa Mao saat ini tidak bisa mengalahkan Mitsuki. Namun, Mao tidak peduli. Sihirnya melemah setelah menembus armor Mitsuki. Mao harus menaiki tangga untuk mencapai lantai paling atas. Sedangkan Orba mendesak Lucifer untuk bekerja sama. Sementara itu, Mitsuki tanpa ampun menghina Yusa untuk mendapatkan pedang suci. Bahkan Mitsuki melakukan hal-hal tidak senonoh yang membuat Yusa dan Qi dihina. Akhirnya, Mao sampai di loteng gedung. Di sisi lain, Suzu ingin membuat kekacauan agar Mao bisa mengambil alih. Lucifer kemudian berkata bahwa Suzu tidak perlu melakukannya karena Squirrel mendekatkan kru dengan Mitsuki. Secara tidak langsung tindakan Orde Baru menimbulkan kepanikan dan ketakutan. Pada saat yang sama, bulan Mitsuki memperoleh kekuatan. Namun, Mao tiba-tiba memperoleh kekuatan. Sementara itu, Lucifer berhasil mengelabui Orba. Setelah itu terjadilah pertarungan sengit antara Mao dan Mitsuki hingga mereka hancur. Kemudian Alciel datang ke medan perang. Namun pertandingan berakhir ketika Alciel kembali terjatuh dan tidak mampu menolong tuannya. Saat pagi menjelang, Mao tampak panik dan meninggalkan pakaian kerjanya. Belakangan, Mao merasa sangat lelah sehingga dia menggunakan kekuatannya untuk memperbaiki kehancuran kota dan mengembalikan Mitsuki ke NT Islam melalui portal. Namun, Mitsuki disuruh ke ruang tunggu McRonald. Tiba-tiba, Mao dan kawan-kawan kaget. Saat melihat Mayu, Mitsuki tertegun. Tingkah Mitsuki membuat Mayu jijik. Keesokan harinya, Yusa dan Qi mengikuti Mao. Tapi Mao menemukan dua permata ini. Saat makan siang, Mao menjelaskan bahwa dia dan Alciel harus lembur. Karena dia harus membayar alat pelacak yang dibeli Lucifer. Saat mengetahui tasnya ada bekasnya, Yusa pun marah. Yusa lalu bertanya kenapa Mao memesan paket sebanyak itu. Tiba-tiba Mao kaget karena tidak memesannya sama sekali. Mao dan kawan-kawan kemudian pulang dan otomatis dia kesal melihat Lucifer membeli begitu banyak barang secara online. Jadi Mao dan teman-temannya memutuskan untuk pergi ke perusahaan penjualan untuk meminta uang mereka kembali agar mereka tidak perlu membayar puluhan juta yen. Ternyata Alciel yang merupakan karyawan perusahaan tersebut kaget saat mengetahui dirinya bekerja di perusahaan penipu. Karena pimpinan perusahaan tidak mau mengembalikannya, komplotan Mao terpaksa pulang. Yusa lalu menanyakan umur Lucifer. Setelah mengetahui Lucifer masih berusia 18 tahun, Yusa mengajukan solusi pembatalan. Mao kemudian dibawa ke pengacara untuk membuat surat pembatalan. Karena Lucifer membeli sesuatu tanpa izin walinya. Untuk surat pembatalan pembelian yang akan dibuat. Akibatnya, perusahaan penipu mengembalikan semua barangnya. Sambil tersenyum, Mao mengesampingkan upaya berbahaya itu. Dan cerita season 1-nya berakhir dulu ya, silahkan tunggu review anime season 2 selanjutnya hanya di channel Mizura Manda.